keinginan tujuan dari pemerintah provinsi bahwa liburan mudik tahun ini harus dipastikan berani, lancar. Kalau hujan berhenti, tidak usah melanjutkan perjalanan, berhenti sejenak, tunggu reda, baru jalan kembali. Potensinya cuacanya ya hujan ringan hingga sedang. Bahkan kalau sampai hari raya nanti, itu kita masih berpotensi hujan ringan. Artinya siang boleh ada panas, tapi di malam hari itu sudah ada gerimis sampai kadang semalam suntuk gerimis saja. Kebanyakan wilayah kita itu kan daerah dekat dengan lautan, dikelilingi oleh lautan. Nah, inilah yang membentuk karakteristik cuaca dan iklim di Kota Palu atau Sulawesi Tengah yang memang membutuhkan ekstra kuat dalam pengetahuan yang tinggi dalam memprediksinya. Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Megalis Podcast bersama pemerintah berani mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Nur Saifrasari yang kali ini akan menjadi host di Megalis Podcast. Nah, selanjutnya kami akan berbicara secara eksklusif nih di Megalis Podcast bersama narasumber spesial kita, yaitu dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Asep Firman Ilahi. Halo Bapak, dan Bapak Nur Alim, dan juga kita didampingi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Akris Fatah. Halo Bapak. Oke Pak, bagaimana Pak kabarnya Bapak-Bapak sekalian? Alhamdulillah baik nih ya Pak. Bagaimana Pak, puasanya lancar? Alhamdulillah. Sudah merindukan azan maghrib? Baik. Nah Pak, saya mau tanya nih dari Bapak dulu. Nah Bapak di BMKG selaku apa nih Pak? Baik. Terima kasih Mbak. Kalau saya sebagai Kepala UPT atau Unit Pelaksana Teknis BMKG di Sulawesi Tengah ini khusus untuk menangani informasi layanan klimatologi atau iklim dan perubahan iklim di Sulawesi Tengah. Iya. Nah, untuk Bapak sendiri, Bapak di BMKG selaku jabatan apa Pak? Ya, nama saya Nur Alim selaku Kepala UPT Unit teknis di bidang meteorologi. Basic core bisnis kami yaitu pelayanan meteorologi penerbangan. Tapi kali ini kami juga menangani masalah early warning system untuk peringatan dini cuaca ekstrim. Jadi cuaca jarak pendek. Demikian juga untuk early warning cuaca ekstrim di perairan. Jadi kami menangani masalah cuaca di udara dan juga di perairan. Kantor kami di bandara. Wah, dekat rumahku itu Pak. Iya. Baik, untuk Bapak sendiri selaku apa Pak di Badan Penanggulangan Bencana Daerah? Ya, Assalamualaikum. Saya Akris Fatah. Saya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, nah Pak, untuk alamat kantornya di mana nih Pak? Di Jalan MT Haryono. MT Iya. Haryono. Kalau Bapak sendiri kantornya sama Pak atau gimana dengan Pak Nur Alim? Tidak. Kantor saya berada kalau untuk layanan administrasi kita di Kota Palu. Tepatnya di Jalan Sabta Marga, dekat Jalan Dewi Sartika. Tapi kalau untuk observasinya, kantor kami berada di Desa Bariri, Kecamatan Loret Tengah, Kabupaten Poso. Sangat jauh dari sini, lumayan. Baik, kan kita ini berbicara tentang cuaca. Nah, akhir-akhir ini Pak, cuaca ini sangat ekstrim. Nah, terlebih lagi di Kota Palu. Nah, biasa di beberapa titik ada mengalami banjir seperti Tondo, Donggala Kodi, atau Palu Barat nih Pak. Nah, saya mau tahu nih dari gambaran atau data yang diperoleh oleh BMKG sendiri untuk cuaca ekstrimnya periode dari Januari hingga Maret saat ini Pak, seperti apa?
Ya, kalau kita lihat cuaca saat ini di Kota Palu ya, memang kita tidak terlepas dari secara klimatologisnya dulu nih. Kalau klimatologisnya, kita di Kota Palu ini seharusnya di bulan Januari itu ini musim kemarau. Kebalikannya dengan di Jawa biasanya yang musim hujannya itu di Desember, Januari, Februari. Nah, tetapi karena kita ada anomali ini, tahun 2024 ini 2024 yang lalu itu adalah tahun La Nina, maka kita di bulan Januari bahkan sampai sekarang ya di Maret ini masih tinggi curah hujannya. Nah, itulah anomalinya. Kemudian kalau kita bicara iklim atau cuaca secara ini di suatu wilayah itu ya sangat sulit sekali. Memang sekarang kami memprediksi cuaca ya. Jadi kami memprediksi cuaca benar tidak diapresiasi oleh masyarakat, tapi kalau salah itu bisa dicaci maki di media sosial begitu. Nah, kalau kita lihat secara ini ya, cuaca itu biasanya dipengaruhi oleh sirkulasi atau circulation itu. Ada beberapa, kalau kita lihat dari yang paling panjang sekali, misalnya itu ada interannual variation atau variasi antar tahunan. Nah, variasi antar tahunan ini yang biasanya adalah IOD dan ENSO. Nah, ENSO ini El Nino Southern Oscillation, orang biasanya kita kenal itu dengan tahun La Nina atau tahun El Nino. Di mana tahun La Nina itu kita kebanyakan hujan atau banyak banjir, tapi kalau El Nino kita kebanyakan kemarau atau musim kemarau kering gitu ya. Nah, di samping itu ada juga yang variasi tahunan atau annual variation. Annual variation ini karena kita berada di antara dua benua Asia dan benua Australia. Jadi pada setiap tahunnya kita berganti musim. Nah, inilah variasi musiman. Namanya musim kemarau biasanya di DJF atau Desember, Januari, Februari, atau di bulan Juni, Juli, Agustus itu musim kemarau. Nah, di samping itu juga ada nih variasi yang sangat pendek di bawah musiman, yaitu adalah intraseasonal variation atau variasi antar musim. Nah, variasi antar musim ini biasanya dalam jangka waktu 30 hari sampai 60 hari ini. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat cuaca kita itu tidak menentu seperti sekarang ini. Nah, variasi ini biasanya di atmosfer itu dalam yang kita kenal ya, ada MJO atau Madden-Julian Oscillation, ada juga variasi Equatorial Rossby Wave atau gelombang Rossby Equator, ada juga Kelvin Wave. Nah, inilah variasi ketiga ini yang kadang-kadang nih mengacaukan semua perkiraan musim kita. Nah, selain itu juga kita di Sulawesi Tengah ini ada lagi yang paling penting adalah variasi lokalnya. Nah, inilah yang paling banyak membentuk karakter hujan di Sulawesi Tengah ini. Nah, seperti tadi Mbak, banyak kita di Palu ini banyak hujan pada saat bulan ini dan juga biasanya kering sepanjang tahun gitu ya. Sangat panas sekali. Nah, inilah karakteristik cuaca lokalnya ini di Palu ini sangat kuat sekali. Di samping itu, wilayah yang lain juga di Sulawesi Tengah ini kebanyakan wilayah kita itu kan daerah dekat dengan lautan, dikelilingi oleh lautan. Nah, faktor lokalnya ini misalnya interaksi antara laut dengan daratan, kemudian lembah dengan gunung, itu namanya variasi lokalnya. Nah, inilah yang membentuk karakteristik cuaca dan iklim di Kota Palu atau Sulawesi Tengah yang memang membutuhkan ekstra kuat dalam pengetahuan yang tinggi dalam memprediksinya. Inilah tantangan kita, Mbak. Jadi seperti itu. Banyak sekali istilah-istilah yang asing ini di telinga masyarakat, termaksud saya sendiri nih Pak. Jadi sebagai masyarakat umum saya mendapat gambaran dan juga mendapatkan informasi lebih nih. Ternyata untuk memperkirakan suatu cuaca itu sangatlah sulit. Nah, mungkin kadang kita bisa menerka bahwa hari ini akan hujan. Nah, tapi melihat dari beberapa yang Bapak bilang bisa jadi tidak. Betul. Wah, itu sangat menarik sekali nih Pak. Nah, lanjut ke Bapak, apakah BMKG yang Bapak dengan Bapak Alim ini apakah sama ranahnya atau seperti apa Pak? Ya, kita serupun dan ya hampir sama ranahnya. Tadi barusan Pak Asep menjelaskan periodisasi iklim ya, cuaca dalam waktu yang panjang. Nah, kalau saya sudah mendetail ke cuaca pendek ya, minimal 7 hari ke depan itu kita bisa pantau. Nah, untuk akhir-akhir ini
barusan terbentuk low pressure atau bibit siklon itu berada di utara Maluku Utara Ternate. Dampaknya apa? Ternyata pusaran low pressure di sana itu membuat perlambatan angin sekarang sudah di atas Gorontalo dan sebagian menyeberang ke arah kita, ekor-ekornya dari perlambatan angin itu. Dan sekarang ini sudah kita prediksi bahwa akan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang sehingga lebat itu ada di posisi pertama di Banggai, kemudian Morowali Utara dan Morowali. Nah, inilah 3 spot daerah kabupaten ini yang bisa berpotensi berdampak datangnya banjir bandang dan tanah longsor. Maka 1 pekan ke depan kami tekankan bahwa potensi banjir, baik banjir genangan, banjir bandang dan tanah longsor itu masih di daerah ini, Banggai Daratan, terus kemudian Morowali Utara dan Morowali. Untuk potensi perlambatan yang di utara wilayah Sulawesi Tengah ini masih berpotensi terjadi di Buol dan Toli-Toli. Di sana juga ada perlambatan pola angin, artinya ada belokan di sana signifikan terjadinya pertumbuhan awan. Makanya masih juga ada potensi pertumbuhan awan yang lebat yang mengakibatkan hujan sedang hingga lebat, bahkan sampai ke Donggala wilayah utara, Donggala Utara di Sojol, tanah masih berpotensi untuk banjir genangan. Cuma kita ketahui karakter banjir kita ini tidak sampailah 6 jam, tidak sampai 1 sampai 3 jam itu sudah surut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana cara memitigasinya. Minimal kalau kami sudah memberikan peringatan dini cuaca ekstrim, kita sampaikan ke pertama ada stakeholder BPBD, kantornya Pak Kris, kemudian disebarluaskan ke BPD jajarannya di kabupaten dan kota. Nah, inilah kita bisa tindak lanjuti kesiapsiagaannya. Minimal kalau potensinya tanah longsor ada persediaan alat berat yang standby di sana bersama operator dan bahan bakarnya. Kalau ditanyakan tadi konsentrasi ke wilayah Palu ini memang potensinya cuacanya ya hujan ringan hingga sedang. Bahkan kalau sampai hari raya nanti itu kita masih berpotensi hujan ringan. Artinya siang boleh ada panas, tapi di malam hari itu sudah ada gerimis sampai kadang semalam suntuk gerimis saja. Kalau ada potensi tadi banjir yang ada longsoran batu-batuan itu masih ada di Kecamatan Ulujadi masih potensi itu. Tapi itu kalau ada hujan yang sedang. Sementara kita potensinya sampai 1 pekan ke depan tuh hujan ringan. Dan hikmahnya kita ya udara-udara sejuk lah. Artinya tidak selalu kering, tapi ada udara sejuk kondusif untuk kita berpuasa, begitu. Iya. Nah, ini informasi yang sangat bermanfaat juga nih teman-teman. Tadi juga disampaikan bahwa ada beberapa titik di Sulawesi Tengah yang akan berpotensi untuk menyebabkan bencana. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa sebelum terjadinya bencana itu dari BMKG menyampaikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih kesiapan dari masyarakat untuk menghadapi hal tersebut. Nah, ketika terjadinya bencana, maka di sini yang bertugas adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, Bapak, saya ingin tahu nih Pak, dari periode Januari hingga sekarang ini Pak, apakah sudah ada bencana yang ditanggulangi dari BPBD ini Pak? Iya, terima kasih. Saya kira dengan perubahan fenomena iklim yang tadi sudah dijelaskan dengan Pak Asep dan sama Pak Pak Nur Alim bahwa kondisi cuaca dari Januari sampai dengan Maret ini masih berpotensi untuk terjadinya hujan. Dan kami koordinasi pada tanggal 8 Pak ya, 8 Maret, dan kita mencoba melihat bagaimana proyeksi prediksi untuk 1 minggu, dan bahkan kami sudah minta sama Pak Nur Alim kalau bisa 1 bulan ke depan sampai dengan tanggal 15. Nah, saya kira prediksi mingguan itu
tidak ada juga yang bergeser, ya, karena kami melihat di beberapa kejadian, mulai dari Donggala, Poso, Sigi, Marwali Utara. Saya kira titik-titik itu hampir sesuai dengan apa yang kita sudah prediksi yang akan terjadi pada tanggal 10 sampai 15 April 2024 ini. Ya. Dari jumlah ketal kejadian dari Januari sampai dengan 24 Maret, kami rilis sekarang sudah 84 kejadian. Wah. Ya, jadi kalau kami bandingkan dengan tahun 2024, satu tahun itu 197. Ini belum setengah, baru 1/4, itu sudah 84 kejadian. Nah, mudah-mudahan kita harapkan pasca hidrometeorologi basah ini, ya kita akan menghadapi lagi kekeringan. Nah, ini berpotensi terhadap kegagalan panen, kemudian ya kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira tugas kami ini cukup berat. Jadi kami bukan hanya menangani pada saat bencana. Iya. Jadi tugas kami itu 3, berada di posisi pra bencana, pada saat bencana terjadi, dan setelah. Jadi 3 ini tugas dari Badan Penanggulangan Bencana. Nah, ini tugas yang cukup berat. Nah, oleh karena itu, bagaimana upaya kami untuk paling tidak mengurangi risiko, dan sejak tanggal 17 kami rapat tanggal 11 dengan seluruh OPD termasuk BMKG, maka tanggal 17 itu kami keluarkan surat himbauan dari Bapak Gubernur ditujukan kepada seluruh bupati wali kota di Provinsi Tengah, paling tidak melakukan upaya-upaya untuk penyebarluasan informasi. Kami sudah men-share kepada seluruh teman-teman BPD pada bahwa potensi terjadinya bencana banjir itu ada di beberapa daerah, bahkan sudah diprediksi di tingkat kecamatannya. Jadi sisa bagaimana BPBD kabupaten kota untuk menyikapi. Kemudian himbauan juga dari Bapak Gubernur bahwa sedini mungkin para bupati juga harus melakukan edukasi, termasuk menyebarluaskan sampai dengan tingkat desa. Jadi bukan hanya di tingkat masyarakat umum, tetapi ini di tingkat desa melalui pengumuman melalui masjid dan sebagainya. Ini salah satu bentuk edukasi, paling tidak kita mau mengurangi risiko bencana. Dan hal yang terakhir ini yang menjadi problem juga, maka salah satu surat Bapak Gubernur memintakan kepada seluruh bupati wali kota memastikan bahwa ketersediaan dana belanja tidak terduga. Nah, ini yang kadang menjadi persoalan, bahwa ketika kita mau melangkah, ini buntut-buntutnya juga butuh pembiayaan. Oleh karena itu, saya kira ini mudah-mudahan bisa teratasi dan seluruhnya ini bisa berjalan aman, dan kita harapkan juga kami terus melakukan edukasi, dan kemarin kami membuat pamflet berani aman mudik berkendara. Nah, di pasca Ramadan dan bahkan di Lebaran libur panjang sampai dengan tanggal 8-9 April yang akan datang. Saya kira inilah upaya-upaya dari kami, dan kami memastikan bahwa seluruhnya insya Allah mudah-mudahan tidak ada korban. Dan pasca bulan Maret ini baru 3 kita menetapkan status darurat, yaitu Kabupaten Bol, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Motong. Jadi dari kurang lebih 84 kejadian itu 3 yang ditetapkan darurat, sisanya alhamdulillah masih bisa kita atasi. Ya. Alhamdulillah. Nah, Sobat Megalis Podcast, jadi setelah yang disampaikan oleh Bapak Akris bahwa Sulawesi Tengah atau di Kota Palu ini ada 3 titik yang ditetapkan sebagai darurat. Nah, maka dengan hadirnya podcast ini
diharapkan kepada teman-teman untuk mendengarkan secara baik bahwa sosialisasi kebencanaan ini sangat penting untuk masyarakat. Dan juga teman-teman bisa cek langsung Instagram masing-masing dari Badan OPD tersebut untuk melihat sejauh mana kejadian yang akan terjadi, bencana yang akan terjadi, supaya kita tetap siap siaga untuk menghadapi hal tersebut. Nah, dari ketiga OPD ini, kedua OPD ini juga mempunyai mempunyai tanggung jawab yang lebih kepada masyarakat, mulai dari prabencana, bencana hingga pasca bencana. Nah, sudah disampaikan tadi bahwa adanya sosialisasi juga kepada masyarakat. Nah, Pak, yang saya mau tanya dulu ini, kan BPBD kan tidak langsung turun begitu saja. Otomatis pasti akan adanya yang namanya hierarki pemberitahuan atau hierarki untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, ini dari mana dulu, Pak? Apakah dari BPBD dulu atau dari BMKG dulu untuk informasinya dan juga pelaksanaannya? Baik, ya. Memang dalam hierarki kebencanaan kita BMKG itu ada di bagian dapur. Seperti itu, dapur mungkin ya. Jadi kita bagian dapur, jadi ya kita yang meramu, yang meracik, yang membuat menunya. Kemudian nanti ada di meja depan atau bagian serving desk itu adalah dari Bapak dari BPBD. Nah, inilah BPBD yang meneruskan informasi kami mengenai potensi bencana, kapan kejadiannya, kemudian diprediksi di mana, kemudian luasan wilayahnya, kemudian ditindaklanjuti di BPBD dan disalurkan ke komunitas-komunitas atau BPBD yang ada di bawahnya di kabupaten atau kota. Nah, seperti itu. Jadi kami BMKG di sini adalah sebagai lembaga penyedia data dan informasi. Jadi untuk eksekusinya adalah di BPBD. Betul, seperti itu. Dalam hierarkinya. Iya. Nah, Pak, untuk kan sebelum penyebaran informasi pasti ada juga yang namanya sosialisasi kepada masyarakat. Nah, saya ingin tahu nih, Sobat Megalis ingin tahu juga nih, apa sih yang sudah dilakukan oleh BMKG terhadap sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat? Apakah ada programnya dan sebagainya? Seperti apa, Pak? Ya, mungkin ini saya ingin menyinggung sedikit juga tentang Hari Meteorologi Dunia yang jatuh pada hari kemarin, tanggal 23 Maret 2025, adalah Hari Meteorologi Dunia yang ke-75. Nah, hari ini, kemarin kita peringati yang ke-75 dengan tema kita ingin memperkecil kesenjangan informasi peringatan dini untuk semuanya. Artinya, yang kita rasakan pada saat ini adalah Indonesia khususnya ya, dan umumnya dan khususnya Sulawesi Tengah ini, bahwa informasi peringatan dini baik itu cuaca maupun iklim atau bencana hidrometeorologis ini belum semua dirasakan sampai masyarakat pedalaman, apalagi masyarakat yang terpencil atau yang berada di pesisir pantai yang jauh dari teknologi informasi seperti sekarang ini. Nah, di sini adalah tugas kita bersama untuk memperkecil gap ini atau kesenjangan ini, sehingga bagaimana informasi tersebut dapat kita kemas, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat di yang paling terpencil tadi. Kemudian permasalahan berikutnya adalah ketika informasi itu datang, mereka tidak bisa membaca informasi itu. Inilah gapnya. Dalam membaca informasi itu, artinya ketika mereka bisa membaca informasi, dan mereka juga harus bisa mengambil keputusan. Apa yang harus saya lakukan ketika ada potensi bencana seperti ini? Nah, inilah beberapa gap yang harus kita kurangi dalam rangka diseminasi informasi perakiraan cuaca pendek tadi. Kemudian langkah kita dari BMKG, walaupun dengan anggaran yang sedikit dan terbatas, kita berusaha memberikan literasi publik atau peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sekolah lapang. Nah, kita di BMKG sudah ada sekolah lapang iklim yang dikelola oleh stasiun klimatologi. Ada juga sekolah lapang cuaca nelayan yang dikelola oleh stasiun meteorologi. Kemudian ada juga sekolah lapang penerbangan, dan juga ada sekolah lapang geofisika. Nah, intinya sekolah lapang ini adalah media literasi publik supaya masyarakat bisa
memperkecil kesenjangan peringatan dini tadi. Artinya mereka itu bisa mencari informasi dari mana sumbernya, kemudian mereka bisa membaca informasinya dan bisa memberikan bisa mengambil kesimpulan atau keputusan apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus komunitas saya lakukan untuk memperkecil resiko bencana dari kerugian korban jiwa maupun materialnya. Nah, seperti itulah. Namun karena keterbatasan anggaran juga, belum semua provinsi dan kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah ini yang mendapatkan literasi itu. Nah, inilah kita menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari sumber pendanaannya, kemudian keterlibatan publiknya dan keterlibatan organisasi massa yang lain. Ya, betul. Untuk kegiatannya. Untuk sekolah lapangan itu Pak, menurut saya sangat membantu sekali untuk masyarakat, karena melihat ke belakang waktu 28 September dulu, pada saat itu saya mendengar, bahkan saya sangat meyakini bahwa Kota Palu ini tidak akan kena tsunami karena kurangnya literasi juga. Nah, karena hal itu tersebut mungkin juga masyarakat berpikir seperti itu, karena informasi seperti itu Pak, mereka menyebarkan Kota Palu ini kota teluk, tidak akan kena bencana dan sebagainya. Tapi pada tanggal 28 September kita kena yang namanya tsunami, dan itu menggemparkan Indonesia bahwa kok Teluk Palu bisa kena. Nah, hal ini sangat penting dihadirkan melalui sekolah lapangan. Itu sangat membantu sekali Pak, terutama kan supaya kita lebih paham apa yang akan kita lakukan ketika terjadinya bencana tersebut. Nah, untuk Bapak sendiri apakah sama Pak ranahnya informasi tersebut? Pada dasarnya tadi diceritakan hampir cerita dari hulu sampai ke hilir. Nah, kalau saya akan menjelaskan bagaimana sih alurnya dari diseminasi informasi ini. Jadi kami ini di BMKG berkedudukan di depan, di ranah peringatan dininya atau di depan sebelum kebencanaan itu hadir atau datang, kami sudah memberikan prediksi. Nah, itu di ranah kami. Maka hasil data-data dari prediksi kami serahkan ke pihak BPBD. Lah, BPBD ini adalah istilahnya sebagai interface ke hilirnya, yaitu masyarakat. Nah, interface ini ya kolaborasi lah, bukan hanya BPBD. Di sana ada lembaga masyarakat terkait yang konsentrasi di penanggulangan kebencanaan, ada juga masyarakat media, baik media elektronik atau media tulis ya. Kemudian ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang alumni dari sekolah lapang tadi. Nah, setiap masyarakat yang telah kita kenalkan terhadap peringatan dini cuaca atau iklim atau kegempaan itu paling enggak telah memiliki pemahaman bagaimana memahami peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Nah, oleh masyarakat itulah dia terjun di masyarakatnya, memberi edukasi ke lingkungannya. Inilah yang kita katakan interface. Jadi kesuksesan dari diseminasi info ini tidak harus tergantung di kami, pihak pemerintah atau pihak BPBD. BPBD harus kolaborasi dengan semua lini masyarakat. Di desa ada pemuda tanggap bencana, di kabupaten kota juga ada jajaran BPBD, dan juga di sana juga ada masuk ke lini masyarakat. Demikian juga komunitas-komunitas yang lain. Jadi disinilah, jadi dari hulu itu informasi peringatan dini kami, kemudian kita teruskan ke interface, terus baru dari interface inilah sampai ke hilir. Tapi ada juga program-program yang telah dijelaskan Pak Afset tadi. Kita juga didanai oleh pemerintah mengadakan sekolah lapang. Ada lapang tadi, lapang iklim, lapang geofisika, lapang cuaca nelayan, dan lapang cuaca penerbangan. Serta nanti ada juga sekolah lapang meteorologi publik. Ya, kita istilahkan nanti mosaik, Mbak. Tapi kebetulan ini belum ada yang dilaksanakan di Sulteng. Tapi insya Allah kita akan bekerja sama, mungkin mulai percontohan nanti Kabupaten Sigi. Karena di sana didukung oleh LSM, ada LSM yang berkecimpung di bidang peningkatan kapasitas masyarakat tentang penanggulangan atau recovery bencana, yaitu Mercy Corps Indonesia. Mungkin dengan kami kerjasama, kita akan mengadakan lagi sekolah lapang informasi publik BMKG. Nah, begitu. Jadi di sini kita itu harus kolaborasi.
kita tidak bisa berdiri sendiri untuk membuat gap ini tidak terjadi lagi. Karena masalahnya kalau kita andalkan di medsos, hanya orang-orang yang pegang Iya, hanya orang-orang yang update pengetahuan, yang kenal internet. Tapi bagaimana dengan masyarakat di ujung sana? Lah kita rangkullah RRI atau radio swasta lainnya. Itulah cara-cara kami untuk menyampaikan info ini hingga sampai ke hilirnya atau masyarakat umum secara umum. Jadi inilah alur dari diseminasi info kami. Nah, masalah interface ini dari peringatan dini kami sampai ke masyarakat. Nah, kalau versi Bapak dari Kepala BBD ya mohon dijelaskan juga Pak, di sana ada programnya gitu Pak. Setelah dari BMKG, nah ke Bapak lagi nih Pak, itu untuk yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Alim tadi seperti apa Pak untuk informasinya, bahkan sampai pasca bencananya itu yang dilakukan oleh BPBD Pak? Ya, saya kira badan penanggulangan seperti ini sama dengan pemadam kebakaran. Jadi kita betul-betul berada di penghujung kejadian. Nah, jadi teman-teman dari BMKG itu kami sangat membutuhkan kolaborasi itu. Nah, dari informasi awal, peringatan dini dan sebagainya, supaya kami bisa lebih awal bisa mengedukasi masyarakat, mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Saya kira dengan kepemimpinan baru ini ya, dengan Bapak Gubernur baru, dengan slogan berani, ini betul-betul tantangannya berat ini untuk kami Pak. Karena berani ini berarti kami masuk salah satu di berani lancar kalau dalam program prioritasnya gubernur yang baru. Jadi berani lancar ini kami betul-betul harus masuk di 3 ruang ini. Jadi bagaimana masyarakat bisa lancar mendapatkan informasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, termasuk prabencana itu kami punya tugas membentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana. Bagaimana kami bisa membangun itu desa menjadi desa tangguh. Bahkan sekarang juga kami juga mendorong terus untuk keluarga tangguh bencana. Dan lagi berkembang lagi sekarang ini dorong harus menjadi kecamatan tangguh bencana. Ya, jadi desa tangguh bencana ini sesuatu hal yang kami kerjakan terus walaupun secara bertahap. Kami pahami bahwa teman-teman kabupaten kota itu tidak bisa langsung satu kaligus menyulap bahwa desa itu bisa seluruhnya menjadi desa tangguh. Ya bertahap. Kadang 1, 2 desa yang didorong untuk menjadi desa tangguh bencana. Dan saya kira desa tangguh bencana ini bukan hanya satu simbol atau nama yang harus kita buat dalam satu SK, tidak. Jadi desa tangguh itu betul-betul kita mulai mereka menyusun peta potensi, bagaimana peta ancaman, resiko, bagaimana kesiapan masyarakatnya. Ini cukup banyak yang kita edukasi kalau untuk menuju desa tangguh bencana. Oleh karena itu, saya kira dari sisi kesiapan ya, kalau kami mencoba melihat, mengevaluasi sampai saat ini, saya kira yang agak spesifik di Sulawesi Tengah ini kita tidak melihat lagi bencana lain, cukup kita fokus gempa bumi, tsunami, dan hidrometeorologi, banjir. Saya kira kalau kekeringan apa itu ya hampir sama lah daerah-daerah lain, tapi kita punya spesifik gempa. Jadi kesiapan gempa itu kita, karena kita punya sesar Palkor, dan bahkan kami sudah dapat data juga dari BNPB, kita juga punya sesar lain kurang lebih 33 sesar di luar sesar Palkor. Jadi betul-betul kita ini berada di daerah yang sewaktu-waktu kita pasti akan mendapatkan guncangan itu. Nah, alhamdulillah kalau kita mengevaluasi dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, dengan belajar kejadian bencana yang cukup besar ini, kita lihat di beberapa kejadian gempa yang di atas 5, kesiapan masyarakat itu sudah cukup bagus Pak.
Jadi respon untuk menyelamatkan diri itu sudah cukup bagus. Nah, hanya yang perlu kita waspadai dan kita dorong terus sekarang ini, ada daerah-daerah yang kita sudah tetapkan tidak boleh membangun, tidak boleh dihuni. Nah, ini Tapi masih sekarang ada yang huni. menghuni lagi. Contoh ya kasat mata kita lihat daerah Silai, Tondo, Mamboro yang betul-betul daerah yang kena. Iya. Di Petobo sudah ada lagi, Pak. Petobo Iya. juga sudah mulai. Oleh karena itu, saya kira pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri. Yang kita butuhkan itu kesadaran. Ya, gimana juga masyarakat harus menyadari bahwa ini juga adalah resiko yang ditanggung sendiri. Artinya begini, terkadang masyarakat sekarang, Pak, berpikir saat ini, tetapi tidak berpikir bagaimana untuk generasi ke depan. Karena kalau kita belajar gempa yang besar ini ya puluhan dan bahkan ratusan tahun baru kita bisa, siklusnya itu bisa terjadi. Nah, kalau misalnya berpikir pendeknya, itu kan tidak akan mungkin lagi datang. Nah, itu kan ini susah. Iya, susah. Sementara nanti akan menerima resiko generasi berikutnya. Oke, jadi kira ini yang perlu untuk kita dorong terus untuk memberikan pemahaman, dan kami juga dari BPBD tidak akan bosan-bosan untuk bagaimana tetap akan memberikan edukasi melalui sosialisasi, pelatihan dan sebagainya. Saya kira ini adalah tantangan dan harus kami jalani. Kemudian yang perlu saya informasikan saat ini, saya kira banjir itu sudah jelas ya bahwa akan masih kita alami juga. Hampir 13 kabupaten kota itu masih akan berpotensi untuk terjadinya banjir. Nah, kemudian yang menghambat ini nanti kalau itu tanah longsor, ya. Jadi kami sudah rapat dengan teman-teman dari Dinas Bina Marga Provinsi, Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai. Nah, yang perlu diwaspadai pada saat musim mudik, khusus jalan provinsi itu Tonusu Gintu. Nah, itu ada di Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso. Ini perlu waspada masyarakat di pasca Lebaran ini. Kemudian ruas Moa Gintu. Nah, ini juga ada di Kecamatan Lore. Ini daerah yang betul-betul sangat berpotensi terjadinya banjir dan bahkan juga tanah longsor. Kemudian Mepanga Pasir Putih, nah itu di Kabupaten Parigi Motong. Nah, ini juga daerah yang sangat berpotensi untuk terjadi longsor sehingga bisa menghambat arus mudik dari masyarakat, dan bahkan kalau ini tidak disampaikan, ini nanti akan beresiko nanti tertimbun longsor dan sebagainya. Kemudian ada juga Watu Matea Hai Sanginora, nah, itu di Poso juga. Ini ruas jalan provinsi juga ini berpotensi terhadap longsor. Kemudian yang sering juga ini Kalawara Kulawi. Nah, ini untuk masyarakat Kabupaten Sigi, ini harus tetap berhati-hati dalam rangka pasca mudik Lebaran ini. Apabila terjadi hujan lebat, berhenti sejenak. Jangan melanjutkan perjalanan karena potensi longsor itu sangat tinggi. Kemudian ada beberapa juga khususnya di ruas jalan nasional yang berpotensi, yaitu kebun kopi. Ya. Nah, ini juga Kebun kopi sering sekali terjadi, sering Pak. sekali terjadi longsor sehingga ini perlu untuk diwaspadai. Kemudian juga di wilayah Buol Lakuan, nah ini perlu juga diwaspadai karena ini sering terjadi longsoran juga. Dan beberapa jalan di Tambarana juga Beteleme, ini juga menjadi daerah yang masih tetap rawan khususnya untuk jalan nasional. Termasuk wilayah Donggala yang perlu kita waspadai juga adalah Watu Sampu. Iya. Ini terkadang juga kalau hujan itu longsoran turun dari atas itu bukan hanya material dengan lumpur. Nah, itu sering itu terjadi di wilayah Kabupaten Donggala. Saya kira ini hal-hal yang perlu untuk kami sampaikan, dan
kami diperintahkan oleh Bapak Gubernur bahwa memastikan bagaimana langkah cepat pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana, dan harapan di pasca mudik Lebaran ini masyarakat bisa aman dan lancar di dalam melakukan kegiatan mudik Lebaran ini. Oleh karena itu kami sudah siaga, teman-teman di BPBD Provinsi kami sudah menyediakan 6 titik untuk penempatan peralatan ekskavator. 2 kami tempatkan di Banggais, 2 di Toli-Toli, dan kita standby di Kota Palu ini 4. Jadi waktu-waktu ada bencana, dan termasuk juga teman-teman dari BNA Marga Provinsi juga menyiapkan peralatan untuk apabila ada jalan provinsi itu langsung ditangani. Dan Balai Jalan Nasional juga sudah standby, alat juga tetap ada. Dan menjadi tugas kalau ada jalan nasional, insya Allah ini langsung bisa diatasi segera. Setiap titik-titik pos ada 6 titik. Balai jalan juga sudah menempatkan peralatan bencana. Saya kira apa yang dimintakan oleh Bapak Gubernur bahwa langkah cepat pemerintah dalam menangani bencana, insya Allah ini kita sudah mempersiapkan diri di luar yang keterbatasan kita sebagai manusia itu kita tidak mengetahui, tetapi antisipasi langkah upaya kita sudah lakukan. Dan bahkan BPBD Provinsi sudah membuat pamflet untuk mengedukasi masyarakat, paling tidak pengendara siapkan di jok itu mantel, ini jas hujan, supaya ketika mudik musim hujan. Dan kami sangat mengimbau kalau hujan lebat berhenti. Jangan melanjutkan perjalanan, cari tempat berteduh dan hindari tiang listrik. Karena itu juga berpotensi terhadap terjadinya Sengatan listrik ya. Oleh karena itu supaya kita bisa berjalan lancar, maka amankan dulu diri. Insya Allah dengan sendirinya berani lancar sampai di tujuan itu bisa tercapai. Ya. Ingat ada orang rumah yang menunggu kedatangan kita. Oke, baiklah teman-teman sudah mendengarkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi Idul Fitri, Lebaran, dan juga pasca Idul Fitri. Nah, untuk teman-teman sudah mendengarkan informasi bahwa ada beberapa titik yang sangat sensitif atau titik-titik yang akan rawannya bencana tersebut, dan juga pemerintah telah menyediakan sedikit atau lebih banyak untuk teman-teman agar bisa melindungi diri, dan juga pemerintah daerah tidak bisa menyadarkan teman-teman, Sobat Info, kalau teman-teman tidak bisa punya kesadaran terhadap diri sendiri. Kita sudah mendengarkan tadi bahwa banyak sekali langkah-langkah atau program yang telah disiapkan, dan juga teman-teman harus mengerti bahwa bisa tahu kapan terjadinya kebencanaan dengan literasi kebencanaan yang telah disediakan oleh BMKG dan juga BPBD. Nah, ini kita sudah di ujung acara nih Pak. Nah, tadi pembahasannya sangat menarik dan informasinya sangat-sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk masyarakat umum. Nah, saya mau minta closing statement dari masing-masing Bapak kepada masyarakat, apakah untuk pencegahan diri, bencana, dan sebagainya. Silakan Pak. Jadi kalau dari saya, menurut saya tugas pemerintah kita adalah meningkatkan resiliensi dan mengurangi risiko. Jadi kami dari BMKG beserta dengan jajaran dari BPBD sedang melakukan upaya itu. Nah, meningkatkan resiliensi ini bukan hanya tugas dari kami saja, tapi juga di sini ada tugas dari komunitas. Nah, inilah komunitas masyarakat sendiri yang harus interaktif mencari informasi, bukan hanya dari mendengarkan kata-kata kosong. Jadi begitu dari saya. Ya. Terima kasih. Jadi kita juga harus sama-sama mencari tahu informasi ya teman-teman. Itu untuk kebaikan diri sendiri juga. Selanjutnya kepada Pak Nur Salim. Baik, tadi banyak kita cerita kondisi di daratan. Nah sekarang di momen event mudik Lebaran ini saya menghimbau untuk masyarakat yang ada di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, ini boleh dikata di bulan Maret dan April ini orang biasa kata angin dari utara, dan kebetulan ada pembentukan siklon untuk 1 minggu ke depan ini
sangat berpengaruh kepada tinggi gelombang karena anginnya kuat di sana. Maka saya himbau untuk berhati-hati menjaga jangan sampai kapal atau sarana akomodasi untuk berlayar ini overload dan kapal itu dilengkapi alat keselamatan yang baik, dan patuhi himbauan yang ada di KSOP atau kantor sah bandar di sana. Jangan curi-curi untuk melaut lewat pelabuhan-pelabuhan kecil. Sangat rawan, benar-benar ini masanya angin utara, angin kuat sekali, tinggi gelombang itu normalnya 1,5 meter bahkan lebih, karena ada siklon tadi di utara, di Maluku Utara. Makanya saya himbau untuk satu ke depan ini, terutama yang untuk wilayah Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Banggai ini berhati-hati. Demikian juga di wilayah Teluk Tomini ini, karena angin utara ini juga membuat Teluk Tomini ini tinggi gelombangnya juga sudah 1,5 meter, dan itu perlu kewaspadaan. Untuk daerah-daerah yang telah disebutkan Pak Kepala BPBD Provinsi tadi, untuk 1 minggu ke depan yang perlu hati-hati adalah wilayah Morowali Utara, Morowali, kemudian wilayah Poso. Dan kecamatannya, kalau di Morowali itu kecamatan Petasia. Kalau di Kabupaten Morowali, di Kecamatan Bahadobi, ini insya Allah akan masih kena potensi hujan sedang. Maka masyarakat di hamparan atau di sekitar daerah aliran sungai itu harus waspada betul. Tidak harus menunggu apa kata dari BPBD, apa kata dari Badan SAR, atau apa kata Babinsa atau Babinkan Tumas, tapi evakuasi diri harus benar-benar ditingkatkan. Masyarakat harus bisa bagaimana mengevakuasi dirinya. Jangan mengandalkan pihak-pihak pemerintah yang kemungkinan bisa datang terlambat, tapi di sana masing-masing keluarga, kalau keluarga tangguh bencana tuh, dia sudah tahu bagaimana cara mengevakuasi diri. Begitu. Terima kasih. Wah, sangat penting juga untuk kita ketahui bersama bahwa evakuasi diri itu juga sangat penting. Kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tadi juga disampaikan bahwa di perjalanan kita, terutama di laut, akan ada yang namanya gelombang laut yang sangat tinggi. Jadi untuk teman-teman diharap untuk siap siaga dan juga menghindari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Nur Salim. Nah, selanjutnya terakhir dari Bapak, closing statement, Pak. Ya, saya kira yang perlu untuk kami sampaikan terutama ada 2 hal, yang potensi banjir dan potensi tanah longsor. Untuk banjir, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Nur Alim bahwa Morowali itu tadi juga baru terjadi lagi di Bahado. Nah, jadi yang berpotensi juga nanti akan itu Bungku dan CS, Bungku CS. Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat khususnya di Morowali dan Morowali Utara itu di Petasia. Jadi Petasia itu ada satu sungai, Sungai Laan namanya. Nah itu betul-betul langganan hampir tiap tahun itu Sungai Laan. Karena memang dari hulunya dia menerima sama dengan Bogor itu. Jadi kiriman air. Jadi ini memang sesuatu hal yang perlu diwaspadai, termasuk Poso di Lore. Nah, itu daerah yang sangat penting. Oleh karena itu kami mengimbau kalau betul sudah terjadi hujan 3, 4, 5, 6 jam siap-siap jangan berada di rumah kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai. Karena ini berpotensi. Kalau sudah di atas 3, 4, 5 jam itu pasti air dari atas itu pasti lebih kencang. Biasanya kita lihat bahkan kadang hujan di daerah kita ini tidak besar, tapi di Sigi sana itu besar. Akhirnya Sungai Palu yang menerima dampak. Saya kira ini yang perlu untuk diwaspadai. Kemudian untuk masyarakat yang khususnya melakukan mudik lebaran, potensi untuk mengamankan diri sendiri terhadap longsoran ini sangat membahayakan diri kita bagi pengendara, baik pengendara mobil roda 4 maupun roda 2. Saya kira himbauan kami sudah cukup. Kalau hujan berhenti, tidak usah melanjutkan perjalanan, berhenti sejenak, tunggu reda, baru
jalan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita dengungkan, keinginan tujuan dari pemerintah provinsi bahwa liburan mudik tahun ini harus dipastikan berani, lancar. Kalau kita mau ingin lancar, maka amankan diri sendiri supaya tidak ada korban dan kita bisa beraktivitas menjalankan dengan bahagia di bulan Idul Fitri tahun 2025 ini. Ya. Baik, itulah closing statement dari BMKG dan juga BPBD. Untuk teman-teman yang mudik, hati-hati ya di jalan karena seperti yang sudah disampaikan bahwa akan ada potensi bencana. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu mempunyai kesiapan untuk menghadapi hal tersebut. Baiklah, kita sudah selesai perbincangan eksklusif pada hari ini. Saya Nur Safira Sari mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di Megalis Podcast episode lainnya. Dadah!